Nah, gitu ya. Nggak usah bingung lagi. Jadi meskipun di Cortex pakai tarif 12% dan karena Cortex menerapkan tarif tunggal dan tidak bisa dirubah-rubah lagi, barang kita yang kategori non mewah tetap akan bernilai 11%. Jadi kuncinya di sini. Assalamualaikum. Halo, jumpa kembali dengan saya di sini ya. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini, salam kenal aja dari saya, salam tutorial. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya mengenai gimana sih untuk menghitung sebenarnya PPN 11% di Cortex, khususnya untuk barang jasa yang masuk kategori non mewah. Bagi para admin accounting, terutama yang selalu berurusan dengan pajak, mungkin hal ini sudah tidak asing. Tapi bagi yang awam, termasuk seperti saya yang lagi belajar ini, untuk bekerja dan berhadapan dengan pajak, tentunya hal ini sangat penting. Sebetulnya bukan karena nggak bisa ya, mungkin itu lebih cenderung karena bingung aja untuk mengisi data di Cortex. Oke, saya akan bagikan pengalaman dan informasi penghitungan PPN barang non mewah di Cortex yang seharusnya 11%, tetapi di aplikasi Cortex ternyata sudah disetting PPN tarif tunggal 12%. Atau kalau saya bilang semacam sudah di-lock ya, di-lock dengan angka 12% untuk tarif PPN-nya. Gimana langkahnya? Yuk, mari kita lihat tampilan ini. Sebetulnya, meskipun dengan tarif PPN 12% yang tidak bisa diubah lagi di Cortex, kita itu sebetulnya tetap membayarkan PPN dengan tarif 11%. Lebih jelasnya, kita bareng-bareng lihat tampilan ini. Teman-teman nggak usah bingung. Kalau saya begini, sebelum kita input data ke Cortex, kita siapkan dulu hitungan manualnya. Nah, ini saya kasih contoh, saya menggunakan Excel. Di sini, PPN untuk barang non mewah itu dihitung dari perkalian DPP nilai lain dengan 12%. Yang mana DPP nilai lain itu diperoleh dari DPP dikalikan 11 per 12. Ringkasnya kalau dituliskan, jadinya gini, DPP kali 11 per 12 kali 12%. Skema ini bukannya saya ngarang ya, tapi skema ini seperti yang terdapat di dalam PMK 11 tahun 2025 yang mengatur skema penghitungan PPN dengan DPP nilai lain. Ini saya ambil langsung dari halaman website resmi DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, ada DPP dan ada DPP nilai lain. DPP di sini dihitung seperti biasa, yaitu membagi nilai jual atau nilai barang yang sudah termasuk PPN dengan angka 1,11. Oke, lanjut. Skema yang tadi saya uraikan seperti ini. Lihat di sini ya. Pertama, ada harga jual atau harga barang yang sudah termasuk nilai PPN-nya. Kedua, dari harga barang ini kita keluarkan dulu harga pokoknya sebagai dasar penghitungan pajak atau biasa disebut dengan DPP, dasar pengenaan pajak. Ketiga, DPP yang tadi kita kalikan dengan 11 per 12. Hasilnya disebut dengan DPP nilai lain. Ini yang menjadi dasar hitungan PPN untuk barang non mewah. Keempat, dari DPP nilai lain kita kalikan dengan 12%. Hasilnya adalah PPN. Jadi seolah-olah kita itu membayarkan PPN sebesar 12%, tapi sebenarnya yang kita bayarkan ya sebesar 11%, karena khusus untuk barang non mewah, dasar pengambilan DPP-nya adalah dari DPP nilai lain. Nah, sekarang kaitannya dengan Cortex bagaimana? Lebih jelasnya saya simulasikan begini. Ini akan saya sandingkan dengan tampilan menu Add Transaction yang ada di Cortex. Sebagai contoh aja, di sini saya isikan nilai transaksinya 50 juta, misalnya ya, hanya sebagai contoh saja. Nah,
ini langsung terhitung secara otomatis karena saya sudah berikan formula rumusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Di Cortex, kita tentukan dulu tipenya, barang atau jasa. Nah, ini saya contohkan barang. Lalu pilih kode barangnya. Berikutnya, ketikkan nama barang yang ditransaksikan. Misalnya saja sebagai contoh, minuman ringan. Ingat, ini hanya sebagai contoh. Kalau sudah, isikan satuan barangnya. Saya ambil contoh box. Nah, sekarang kita isikan harga satuan. Ini kita isikan nilai DPP-nya. Yang ini, harga DPP. Berikutnya, isikan kuantitas barangnya. Satu box berarti ya. Ketika kita sudah isikan jumlah barang satu box, nilai total harga dan DPP yang di sini, ini akan berubah otomatis, termasuk juga nilai PPN yang di sini. Nah, nilai PPN ini masih tarif yang 12. Karena barang kita adalah barang kategori non mewah, maka kita lihat di sini. Ada kotak kecil di sini, ini harus kita centang atau kita checklist. Setelah itu, nilai DPP nilai lainnya di sini kita isikan manual berdasarkan hitungan Excel yang tadi, yaitu senilai 41 juta sekian. Kalau sudah diisikan, nah, maka nilai PPN di sini akan berubah otomatis. Dan inilah nilai PPN kita yang 11%. Nah, gitu ya. Nggak usah bingung lagi. Jadi meskipun di Cortex pakai tarif 12%, dan karena Cortex menerapkan tarif tunggal dan tidak bisa dirubah-rubah lagi, barang kita yang kategori non-mewah tetap akan bernilai 11%. Jadi kuncinya di sini, kita berikan informasi ke sistem bahwa barang barang kita adalah barang non mewah. Jadi biar kita bayarnya nggak kelebihan 1% ya. Lumayan kan, yang 1% itu bisa buat sangu kita mancing mungkin ya, ataupun ngopi-ngopi dengan teman-teman kita. Oke, mungkin itu dulu ya video saya kali ini. Mudah-mudahan jawaban saya ini atas pertanyaan di video sebelumnya bisa dipahami. Tetapi kalau masih belum bisa dipahami, mungkin saya mohon maaf ya. Mungkin karena cara saya yang menjelaskannya kurang tepat mungkin ya. Atau bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Silakan klik like, komen, dan share. Jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan update-update video-video lainnya dari saya. Salam tutorial. Wassalam.